Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Isnaini dari Offering B12. Saya akan menjelaskan mengenai variabel hasil pembelajaran asesmen dalam penilaian. Yang pertama, penilaian hasil pembelajaran. Jadi penilaian hasil pembelajaran itu oleh pendidik. Proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya ada 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama, efektivitas atau efektivitas. Efektivitas itu pembelajaran yang diukur dengan tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi itu pembelajaran yang diukur dengan rasio antara efektivitas dan jumlah waktu serta jumlah biaya dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga atau terakhir, appeal atau daya tarik. Daya tarik ini untuk pembelajaran diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Selanjutnya ada 3 poin. Yang pertama, tes. Tes itu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Jawabannya pun itu diharapkan dalam tes ini dapat dilakukan secara tertulis, lisan, atau perbuatan. Yang kedua, pengukuran. Proses pengumpulan dan melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, guru menaksir kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Dan yang terakhir, penilaian. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian memerlukan instrumen dan teknik penilaian yang difokuskan pada hasil belajar tetapi juga pada proses belajar. Selanjutnya sedikit berbeda atau pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi di sini tuh banyak orang yang mencampurkan antara pengertian evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Padahal ketiganya itu memiliki arti yang berbeda. Evaluasi sendiri itu merupakan kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan itu telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi itu berhubungan dengan keputusan nilai. Tujuan pembelajaran. Ada banyak tujuan, antara lain grading, alat seleksi, kompetensi, bimbingan, diagnosis, prediksi, umpan balik, perbaikan, dan pengembangan. Yang pertama, grading. Sebagai grading itu maksudnya penilaian ditunjukkan
ditujukan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain. Penilaian ini akan menunjukkan kedudukannya untuk cenderung membandingkan antara anak satu dengan anak lain, sehingga lebih mengacu kepada penilaian norma. Yang kedua, sebagai alat seleksi. Penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh. Dalam hal ini, fungsi penilaian untuk menentukan seseorang dapat masuk atau tidak ke suatu kelompok. Selanjutnya, sebagai bimbingan. Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu proses peserta didik memahami dirinya sendiri, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan. Selanjutnya, untuk alat diagnosis, penilaian bertujuan untuk menentukan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Ini akan membantu guru menentukan apakah seseorang perlu meremedial atau pengayaan. Selanjutnya, sebagai alat prediksi, penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kriteria peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Contoh dari penilaian ini adalah tes bakat skolastik atau tes potensi akademik. Selanjutnya, perbaikan. Perbaikan itu evaluasi yang dilakukan dengan melihat kekurangan dalam pembelajaran dan mencoba untuk merubahnya dengan metode yang lebih baik. Selanjutnya ada pengembangan juga. Pengembangan itu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan konseptual serta moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Selanjutnya ada etika tes. Yang pertama, kerahasiaan hasil tes, yang kedua, keamanan tes, dan yang ketiga, interpretasi hasil tes serta penggunaan tes. Oke, jadi keberhasilan hasil tes sendiri, hasil tes itu hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila yang pertama ada izin dari yang bersangkutan, dan yang kedua ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala yang membahayakan dirinya atau orang lain. Yang kedua, keamanan tes. Keamanan tes ini merupakan alat pengukuran yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, maka tes ini tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. Dengan demikian, maka setiap pendidik harus dapat menjamin kemampuan tes baik sebelum maupun sesudah digunakan. Yang ketiga, interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah penginterpretasian tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi tes harus diikuti dengan tanggung jawab profesional. Yang keempat, penggunaan tes. Tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes baku tersebut. Selanjutnya, petunjuk tes. Ada tes hendaknya diberi terlebih dahulu kepada peserta tes, lalu menjelaskan cara menjawab tes, lalu memotivasi peserta tes untuk mengerjakan tes secara baik. Tidak etis bila mengembangkan butir soal yang paralel dalam tes. Ya, selanjutnya tidak etis untuk memperpanjang waktu tes atau menyingkat waktu.
Selanjutnya, tidak boleh meningkatkan rasa cemas peserta tes. Dan yang terakhir, tidak boleh mendiskriminasi atau mahasiswa tertentu yang boleh mengikuti. Selanjutnya ada perencanaan tes. Dalam perencanaan tes itu ada pemilihan soal butir, tipe soal yang akan digunakan, aspek yang akan diuji, format butir soal, jumlah butir soal, distribusi tingkat kesukaran butir soal, dan kisi-kisi tes. Selain itu, ada juga seperti menentukan merumuskan tujuan tes, mengidentifikasi hasil-hasil belajar yang akan diukur dengan tes. Selanjutnya, menentukan atau menandai hasil-hasil belajar yang spesifik, merinci mata pelajaran atau bahan pelajaran yang akan diukur dengan tes, menyiapkan tabel spesifikasi, dan menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar penyusunan tes. Pengembangan tes. Pengembangan tes itu ada identifikasi hasil belajar, deskripsi materi, pengembangan spesifikasi, menuliskan butir tes dan kunci, uji hasil, uji kualitas, dan kompilasi tes. Dalam identifikasi belajar, hasil belajar harus diidentifikasi bidang studi yang hendak diukur hasil belajarnya. Di samping itu, hasil belajar juga harus diidentifikasi aspek mana yang diukur ranah kognitif, afektif, atau psikomotoriknya. Selanjutnya, deskripsi materi. Materi sangat menentukan dalam pengembangan tes. Data hasil belajar yang ingin dikumpulkan didasarkan pada informasi mengenai hasil belajar sebagaimana sudah dideskripsikan dalam materi, sehingga data yang ditentukan oleh uraian materi tentang hasil belajar yang akan diukur adalah di dalam data tersebut. Selanjutnya, pengembangan spesifikasi. Spesifikasi tes adalah suatu uraian yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Pengembangan spesifikasi merupakan langkah awal yang menentukan dalam pengembangan peringkat tes, karena ada yang menentukan pada langkah-langkah berikutnya sudah direncanakan dalam spesifikasi tes. Selanjutnya, menuliskan butir-butir tes dan kunci jawaban. Kisi-kisi tes adalah rencana sebagai dasar penulisan butir-butir tes. Butir-butir yang ditulis untuk mengukur variabel dengan pedoman pada kisi-kisi dan mengumpulkan data uji coba hasil belajar. Pengumpulan data uji coba dilakukan dengan mengujikan instrumen uji coba tes yang ditulis berdasarkan kisi-kisi. Selanjutnya, uji kualitas tes. Butir tes yang ditulis berdasarkan kisi-kisi adalah butir yang secara teori baik. Untuk memastikan apakah butir yang secara teori baik juga baik secara empiris, perlu dilakukan uji coba kualitas. Uji kualitas ini dilakukan untuk menjamin bahwa tes layak sebagai sebuah alat ukur. Setelah diuji kualitas menunjukkan bahwa tes itu memenuhi syarat, maka tes dapat digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data hasil belajar. Dan yang terakhir, kompilasi tes. Kompilasi tes adalah menyusun kembali butir setelah uji coba dengan membuang butir yang jelek, menata butir yang baik. Butir kompilasi ini disiapkan untuk mengumpulkan data hasil belajar. Selanjutnya, pedoman butir tes. Nyatakanlah soal sejelas mungkin. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang mempunyai arti tepat. Yang ketiga, hindari pengaturan kata yang kompleks dan janggal. Yang keempat, masukkan semua keterangan yang diperlukan untuk membuat jawaban.
Yang kelima, hindari memasukkan kata-kata yang tidak berfungsi. Yang keenam, rumuskan soal secepat mungkin. Yang ketujuh, sesuaikan taraf kesukaran soal dengan kelompok dan tujuan yang dimaksud. Dan yang terakhir, hindari isyarat ke arah jawaban benar yang tidak perlu. Jenis tes. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis ini dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya, sehingga tes mengerjakan soal atau jawaban ujian pada kertas ujian secara tertulis, baik dengan tulisan tangan maupun penggunaan komputer. Selanjutnya, tes lisan. Tes lisan dilakukan dengan berbicara atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Selanjutnya, tes perbuatan. Tes perbuatan ini mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan suatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Selanjutnya, tes essay. Tes essay ini disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan. Selanjutnya, tes objektif. Tes objektif ini tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain tes betul salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes analisis hubungan. Selanjutnya, tes formatif. Tes formatif ini tes yang diberikan untuk memonitor kemampuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Tes ini diberikan dalam tiap satuan unit pembelajaran. Manfaat tes ini untuk mengetahui apakah peserta didik itu sudah menguasai materi atau belum. Selanjutnya, tes sumatif. Tes ini digunakan dengan maksud mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Selanjutnya, tes penempatan. Tes penempatan ini diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati oleh seorang peserta didik. Dan yang terakhir, tes diagnostik. Tes diagnostik ini adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosi penyebab kesulitan yang dihadapi seorang baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini adalah contoh penilaian. Jadi di Indonesia terutama penilaian itu mengacu pada KKM, di mana KKM minimal untuk bisa lolos adalah 75, D itu kurang dari 75, C itu cukup, jadi antara 75 sampai 83, B itu baik 84 sampai 92, dan A itu sangat baik di atas 93.